Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema, yaitu tanda-tanda yang dirasakan oleh tubuh seseorang yang didampingi oleh khodam berilmu tinggi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya tugas khodam itu adalah mendampingi dan juga membantu manusia. Khodam-khodam tersebut ditakdirkan bisa membantu manusia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan khodam-khodam tersebut itu juga memiliki jenis-jenis dari perwujudannya ataupun dari asalnya. Jenis-jenis yang pertama biasanya ada yang dari jenis khodam leluhur. Ini bisa diwariskan dan turun-menurun kepada sesama garis keturunannya. Ada juga jenis khodam tersebut adalah khodam isyan. Ada juga namanya jenis khodam amalan. Dan ada juga yaitu jenis khodam benda-benda pusaka. Nah, dari semua jenis khodam-khodam tersebut itu memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Pastinya juga khodam-khodam tersebut memiliki energi yang berbeda-beda juga. Ada khodam tersebut energinya sudah tinggi, itu juga mempunyai ilmu tinggi gitu ya. Ada yang khodam tersebut mempunyai energi yang sedang, dan ada khodam tersebut mempunyai energi yang rendah. Kalau orang tersebut memang sudah didampingi oleh khodam berenergi tinggi, maka memang sudah takdirnya mendapatkan anugerah seperti itu. Karena apa? Orang yang didampingi oleh khodam berenergi tinggi atau orang yang didampingi oleh khodam yang mempunyai ilmu tinggi, ini sangat mempunyai manfaat-manfaat yang sangat luar biasa. Nanti kalau orang yang didampingi oleh khodam berilmu tinggi akan kita bahas di video-video selanjutnya gitu ya. Dan di kali ini adalah tanda-tanda yang dirasakan orang yang didampingi oleh khodam berilmu tinggi. Lalu apa saja tanda-tanda yang dirasakan oleh seseorang yang ketika dia itu didampingi oleh khodam berilmu tinggi? Tanda-tanda yang pertama, biasanya orang tersebut itu sering didatangi oleh makhluk gaib. Orang tersebut itu memang sering disambangi oleh makhluk gaib, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Biasanya gitu ya, kalau orang yang ingin melihat makhluk gaib atau kehidupan makhluk gaib gitu ya, itu biasanya melalui ritual-ritual tertentu, entah itu puasa ataupun yang lainnya. Tetapi tidak untuk orang yang didampingi oleh khodam berilmu tinggi ini. Dia otomatis sudah bisa merasakan, bahkan bisa melihat aktivitas di alam gaib, dan dia juga bisa berinteraksi langsung dengan makhluk-makhluk gaib. Ini biasanya yang dirasakan oleh orang yang didampingi oleh khodam berilmu tinggi. Karena apa? Biasanya orang yang didampingi oleh khodam berilmu tinggi ini, khodam tersebut itu biasanya khodam pemimpin atau khodam bosnya lah, ibaratnya khodam rajanya. Jadi dia itu bisa melihat makhluk gaib, bahkan kehidupan tentang alam gaib. Tuh. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya yang biasanya dirasakan oleh orang yang didampingi oleh khodam berilmu tinggi, biasanya orang tersebut itu sangat disegani oleh banyak orang. Orang tersebut akan dihormati oleh banyak orang. Orang tersebut itu akan, ibaratnya kalau orang Jawa mengatakan, diuwong no wong.
Ini karena apa? Ini karena pengaruh energinya khodam tersebut yang terlalu tinggi, sehingga energi tersebut akan menutupi tubuh kita, akan menutupi tubuh seseorang tersebut, sehingga orang yang akan melihatnya itu menjadi segan. Bahkan orang yang energinya di bawahnya itu ketika melihat matanya itu saja tidak berani, jadi dia akan menunduk. Ini kalau orang yang mempunyai khodam berilmu tinggi. Dan biasanya orang tersebut itu di kalangan sekitarnya atau di lingkungan sekitarnya itu akan dijadikan pemimpin, akan dijadikan panutan. Ya karena pengaruh dari energi khodamnya tersebut yang mempunyai ilmu tinggi, yang energinya cukup tinggi. Tuh. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya yang dirasakan oleh seseorang ketika didampingi oleh khodam berilmu tinggi, yaitu biasanya orang tersebut akan merasakan ada getaran ketika dia dekat dengan orang yang energinya sama. Jadi kalau orang yang berilmu tinggi itu berjajar atau duduk sebelahan dengan yang orang yang energinya sama, itu seperti ada getaran, seperti kena setrum gitu loh ibaratnya. Jadi dia itu akan merasakan getaran yang tidak biasa. Berarti kalau Anda merasakan seperti itu, berarti orang di sebelah Anda, orang yang ada di sekitar Anda itu mempunyai energi yang sama dengan panjenengan. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya yang dirasakan oleh seseorang ketika didampingi oleh khodam berilmu tinggi, biasanya orang tersebut akan mendapatkan cobaan dari Tuhan dalam waktu yang cukup lama. Ini karena apa? Ini karena penyelarasan energi khodam, menyelaraskan dalam proses yaitu sinkronisasi energi. Jadi energi Anda dengan energi khodam Anda ini baru disinkronkan, baru diselaraskan. Dan cobaan ini itu meliputi semuanya, tidak hanya sakit. Biasanya juga di dalam urusan kerja itu selalu mendapatkan cobaan. Di dalam jodoh itu juga biasanya selalu mendapatkan cobaan. Jodohnya selalu gagal, jodohnya selalu putus di tengah jalan. Itu biasanya orang yang didampingi oleh khodam berilmu tinggi. Jadi cobaannya itu tidak henti-hentinya, tidak ada henti-hentinya. Jadi terus saja dalam waktu yang cukup lama. Ini untuk apa? Untuk menebus, supaya nanti ketika orang tersebut sinkron dengan energi khodamnya itu sudah sinkron beneran, jadi sudah bersih tubuhnya. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya dan juga tanda-tanda yang terakhir, orang yang didampingi oleh khodam berilmu tinggi, biasanya orang tersebut itu akan mengalami kejadian-kejadian yang sangat luar biasa, kejadian-kejadian yang sangat tidak diduga sebelumnya. Orang yang mempunyai khodam berenergi tinggi ini atau orang yang mempunyai khodam berilmu tinggi ini ternyata sebuah anugerah kepada orang tersebut. Orang tersebut yang mula-mulanya tidak bisa menyembuhkan orang, ketika orang tersebut didampingi oleh khodam, itu biasanya dia bisa menyembuhkan seseorang dari tangannya. Itu termasuk anugerah yang besar. Tanpa dia belajar, dia bisa menyembuhkan seseorang. Dan juga masih banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar yang dialami orang tersebut. Ketika mungkin dia itu dirampok gitu ya di tengah jalan, maka dengan sendirinya rampok itu akan pergi. Karena apa? Akan dibantu oleh khodam. Ini juga di luar nalar, kejadian di luar nalar. Nah, itu akan sering sekali dialami orang-orang yang didampingi oleh khodam berilmu tinggi. Jadi kalau panjenengan memang didampingi oleh khodam berilmu tinggi, kalau memang termasuk panjenengan ini didampingi oleh khodam yang mempunyai energi besar, itu termasuk sebuah anugerah kepada panjenengan. Tetapi nikmat tersebut, anugerah tersebut jangan jadikan besar kepala, jangan jadikan sombong gitu ya. Kita harus tetap rendah hati, kita harus tetap menolong kepada siapapun.
Kita harus tetap menyenderkan masalah kita kepada Tuhan. Kita harus tetap menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Jangan sampai panjenengan menyerahkan masalah Anda, menyenderkan masalah Anda kepada khodam Anda, karena sejatinya khodam itu termasuk makhluk juga seperti kita, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.